Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Sudah mulai bosan di rumah? Atau mulai bosan ketemu saya? Jangan sampai bosan ya, kita sama-sama di sini akan berbakti kepada Tuhan walaupun kita hanya bertemu layar dengan layar begitu ya teman-teman ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Kita Bertumbuh Dalam Kasih. Kita memuji Tuhan kita sebagai saudara seiman, kita nyatakan iman kita akan bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami walaupun kami hanya bisa bertemu layar dengan layar, walaupun kami hanya bisa bertemu via online. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan menolong setiap kami untuk mengikuti kebaktian pemuda pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyelidiki setiap hati kami, supaya kami boleh siap mendengarkan dan mengikuti kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan memuji Tuhan. Bagaimana dengan mereka? Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar terkait
Kadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan, orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan, orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Selamat malam saudara-saudara kaum pemuda GKMI Kudus yang tergabung di dalam Persekutuan Pemuda Vox Reformata GKMI Kudus. Senang sekali kalau pada kesempatan ini kita boleh berjumpa melalui Persekutuan Pemuda yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas media daring melalui channel YouTube GKMI Kudus. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan oleh karena serangan wabah COVID-19 yang mengguncang bukan hanya negeri kita, tetapi bahkan seluruh dunia, kita tetap merindukan untuk bersatu, bersekutu, beribadah kepada Tuhan kita. Karena kita menyadari betul, kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap saat, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, terlebih di tengah-tengah kesukaran besar pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita terlebih dahulu bersatu hati berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hati kami menaikkan puji syukur kepadamu atas pemeliharaanmu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Sekalipun waktu-waktu ini adalah waktu yang penuh keprihatinan, bukan hanya melanda kami di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Serangan wabah yang tidak kami duga-duga, yang awalnya mungkin banyak dianggap remeh dan sepele, tetapi yang ternyata telah mengguncangkan dunia ini, menghancurkan sendi-sendi perekonomian, bahkan juga menghadirkan sengsara dan duka cita yang begitu besar. Ribuan umat manusia yang sudah melayang nyawanya menjadi korban dari serangan virus Corona 19 ini. Tuhan, kami tidak dapat menjalani hidup kami tanpa kekuatan yang daripadamu, tanpa tuntunanmu, terlebih di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Karenanya Tuhan, pada kesempatan ini
Kami merindukan supaya Tuhan mengajar kami sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan memampukan kami juga untuk menghidupinya. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya diminta untuk menguraikan sebuah tema, yaitu semangat memberi di tengah pandemi. Saudara-saudara, untuk itu saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15, demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sedang memprihatinkan, di tengah-tengah krisis yang datang, apakah relevan kemudian kita sebagai bagian juga yang terimbas dengan keadaan itu, kemudian menggemakan sebuah semangat untuk memberi? Pandemi coronavirus sedang melanda seluruh dunia dan termasuk kita pun di Indonesia, dipenuhi dengan banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bukan hanya bagaimana bisa tertular atau menularkan virus itu, menjadi penderita bahkan mungkin kehilangan nyawa, tetapi lebih daripada itu juga akibat-akibat yang ditimbulkan. Orang-orang begitu banyak yang saat ini kehilangan pekerjaan. Hari depan rasanya tampak begitu suram. Pendapatan merosot tajam. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang terancam kebangkrutan. Pekerja-pekerja harian yang kehilangan
penghasilannya pada saat ini. Nah, mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang terimbas secara langsung dengan keadaan ini. Maka saudara-saudara tentu kita berpikir, apakah kemudian relevan kalau kita hendak menggelorakan sebuah semangat untuk memberi, sementara kita sendiri sedang berada di dalam krisis itu atau menjadi bagian korban daripada krisis ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak kita memperhatikan bacaan kita tadi, dan kita mau belajar dari jemaat Makedonia sebagaimana yang kehidupannya disaksikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, pada masa itu orang-orang kudus yang disebutkan di sini adalah orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Mereka berada di dalam kesukaran besar oleh karena penganiayaan, dan hidup mereka kemudian dikucilkan. Mereka berada di dalam krisis yang besar. Mereka tidak dapat dengan bebas berusaha mendapatkan nafkah di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi di Yerusalem. Keadaan mereka dalam kesukaran yang besar, saudara-saudara. Nah, di dalam situasi seperti itu, Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya merasa tergerak untuk menggerakkan solidaritas dari jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya, supaya mereka yang keadaannya boleh dikatakan lebih baik itu untuk kemudian memperhatikan saudara-saudara mereka yang disebut sebagai orang-orang kudus yang ada di Yerusalem ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengumpulkan persembahan yang kemudian akan disalurkan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya kepada mereka yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi yang demikian ini, yang sangat mengharukan, dan inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu karakter murah hati yang ada pada jemaat Makedonia. Dikatakan demikian, saudara-saudara, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan situasi krisis yang dialami oleh jemaat Makedonia ini. Mereka dikatakan mengalami pencobaan yang berat. Mereka mengalami pelbagai penderitaan. Dan lebih daripada itu dikatakan bahwa keadaan mereka itu sangat miskin. Bayangkan, mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai penderitaan, dan keadaan mereka sangat miskin. Tetapi yang luar biasa dikatakan mereka kaya dalam kemurahan, atau kaya dengan kemurahan hati. Dan itu membuat mereka apa, saudara-saudara? Tetap bersuka cita. Nah, kemurahan hati itu dinyatakan dengan bagaimana Rasul Paulus memberi kesaksian, saudara-saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, ternyata mereka ini telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, sebagaimana dituliskan dalam ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan yang luar biasa adalah bahwa semua itu inisiatif mereka, saudara-saudara. Bukan karena mereka dipaksa, didorong-dorong oleh Rasul Paulus. Apalagi dengan iming-iming memancing berkat Tuhan, tidak. Ayat yang keempat menegaskan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Inisiatifnya datang dari mereka. Mereka yang mendesak supaya mereka juga diberikan kesempatan ambil bagian untuk terlibat di dalam pelayanan kasih bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sedang berada di dalam kesusahan besar. Jadi perhatikan, saudara-saudara, ini semua oleh karena mereka memiliki apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati inilah yang kemudian menempatkan mereka bukan saja sanggup, tetapi mereka mampu. Mereka mau untuk ambil bagian. Mereka menyatakan inisiatifnya.
Tidak perlu digerak-gerakkan, tidak perlu didorong-dorong, mereka berinisiatif, bahkan mereka mendesak. Saya membayangkan Rasul Paulus oleh karena tahu betul keadaan mereka. Rasul Paulus mungkin tidak atau kurang antusias untuk mengajak mereka terlibat, karena Rasul Paulus sadar keadaan mereka. Keadaan mereka sendiri sedang banyak penderitaan, kesusahan, dan mereka sangat miskin. Nah, tetapi perhatikan ketika mereka mendengar berita keadaan saudara-saudara mereka yang teraniaya, yang menderita, yang dalam kesukaran besar di Yerusalem, mereka dengan kerelaan sendiri meminta kepada Rasul Paulus, mendesak Rasul Paulus dan rekan-rekannya supaya mereka boleh berpartisipasi untuk memberi persembahan, meringankan beban saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem itu. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Daripada yang dapat diperkirakan oleh Rasul Paulus. Mungkin secara manusiawi Rasul Paulus dan kawan-kawannya berpikir, aduh, apa yang bisa diharapkan dari jemaat yang sedang susah ini dan keadaannya sangat miskin ini. Tentu sulit bagi mereka untuk bisa berpartisipasi. Keadaan mereka sendiri sulit kok. Tetapi di luar dugaan ternyata Rasul Paulus menyaksikan bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi semuanya itu mengalir dari apa? Dari hati yang kaya dengan kemurahan. Dan ini adalah hati Allah. Maka Tuhan Yesus pernah bersabda, saudara-saudara, di dalam kitab Injil, satu ayat menyatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa karakter itu sesungguhnya adalah kasih karunia. Kasih karunia. Artinya apa? Artinya itu diberikan oleh Sang Bapa kepada jemaat di Makedonia itu. Waduh, kalau hitungannya kesanggupan mereka sendiri, atau mereka hanya berpikir dari sisi kemampuan mereka, tidak akan mungkin itu terjadi. Sedangkan jemaat di Korintus saja yang dikatakan kaya akan segala sesuatu itu, walaupun sebelumnya mereka telah berkomitmen, setahun sebelumnya mereka sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan, tapi ternyata ditunggu nggak datang-datang, sampai tanda kutip nih ditagih oleh Rasul Paulus dengan memberikan contoh, yaitu jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia begitu miskin, banyak penderitaan, sedang mengalami juga berbagai pencobaan. Tetapi semangat mereka dalam memberi di tengah krisis yang juga sedang dialami oleh mereka berkobar-kobar. Kemurahan hati itu ternyata ada pada mereka sebagai kasih karunia Allah yang dihidupi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau di tengah-tengah krisis yang sedang melanda kita dan bahkan seluruh dunia ini, mungkin kita akan cenderung untuk berpikir, lah wong saya sendiri sedang keadaan susah kayak begini kok. Saya sendiri juga bagian dari korban krisis ini. Saya sendiri dicekam dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Saya sendiri sedang kesulitan. Bagaimana mungkin saya kemudian dapat memberi? Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin itu. Tapi mari belajar dari jemaat Makedonia ini. Mereka boleh sangat miskin. Mereka boleh sedang berada di tengah-tengah krisis, berbagai pencobaan, berbagai penderitaan. Tapi ternyata mereka bersemangat, antusias dan rela untuk memberi kepada saudara-saudara mereka yang menderita di Yerusalem. Oleh karena kemurahan hati, sebagai kasih karunia Bapa yang dihidupi oleh mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kepada Bapa supaya kemurahan hati itu menjadi karakter ilahi yang hadir pada kita, ada di dalam diri kita. Itulah yang akan memampukan kita, saudara-saudara. Sekalipun kita sendiri sedang berada di tengah-tengah krisis, kita tetap memiliki bukan hanya kemampuan, tetapi kemauan, keikhlasan, kerelaan hati untuk memberi. Ini hal yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ada kalanya kita berpikir bahwa ajakan untuk memberi itu seolah-olah sebagai sesuatu yang ukurannya adalah soal kesanggupan kita. Ya, kesanggupan kita. Dan apakah itu salah? Tidak salah, saudara-saudara. Tidak salah. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan sendiri memang mengatakan begitu. Kalau kita melihat, saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus mengajar jemaat di Korintus ini, sesungguhnya yang diajak oleh Rasul Paulus ini adalah memberi menurut apa? Menurut yang ada padamu. Di dalam ayat 11 ditegaskan ini, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, seringkali kemudian dipikir, waduh, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Padahal saudara-saudara, benarkah demikian? Mungkin kita hanya memiliki sedikit, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak memiliki itu. Panggilan untuk memberi ini bukan di luar kemampuan kita sesungguhnya, tetapi menurut apa yang ada pada kita. Dan bahkan kalau kita belajar tadi dari jemaat Makedonia, Rasul Paulus saja menyatakan bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan lebih dari kemampuan mereka. Apa yang membuat mereka sanggup melakukan itu? Karena mereka mengandalkan kasih karunia Allah, bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, maka kaum muda Vox Reformata, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam situasi ini ada begitu banyak orang yang sedang menderita. Banyak orang yang keadaannya lebih buruk daripada keadaan kita. Panggilan kemurahan hati sebagai karakter ilahi yang merupakan karunia Allah kepada setiap orang yang percaya, dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai bagian dari buah Roh Kudus di dalam diri orang percaya, yaitu kemurahan hati. Nah, panggilan kita adalah untuk menghidupinya, dan inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat memberi sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita ingat, dasarnya bukanlah soal kesanggupan kita pribadi, melainkan kesanggupan yang datangnya dari Allah, kasih karunia Allah yang kita andalkan. Itulah yang akan dapat melihat kita, memampukan kita untuk melihat apa yang ada pada kita. Dan itulah yang akan menjadi dasar dari kerelaan kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, gereja Tuhan di dalam waktu-waktu ini, boleh menyaksikan hati Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang murah hati itu. Mari belajar memberi, mari belajar berbagi. Andalkan kasih karunia Tuhan yang menghadirkan kemurahan hati. Itulah yang akan memampukan kita untuk memberi, bukan saja menurut kemampuan kita, bahkan dapat lebih dari apa yang dapat kita pikirkan.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, karuniakanlah kepada kami sebuah karakter ilahi, yaitu kemurahan hati, yang sesungguhnya adalah bagian dari kasih karunia-Mu oleh karya Roh Kudus yang Engkau berikan di dalam diri kami. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, ya Tuhan, rasanya kami tidak memiliki kekuatan, kemampuan, apalagi kemauan untuk memberi di tengah-tengah krisis akibat pandemi coronavirus yang melanda saat ini. Karena kami tentu akan berfokus kepada diri kami sendiri. Kami sedang berada di tengah-tengah krisis ini. Bahkan kami mungkin adalah korban yang terdampak langsung. Tapi Tuhan, kami sudah bercermin dari jemaat Makedonia yang sungguh luar biasa itu. Mereka mengalami banyak pencobaan, mereka mengalami banyak penderitaan, mereka sangat miskin. Tetapi hasrat mereka untuk berpartisipasi, berbagi berkat Tuhan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Betapa sedikit, betapa kecil kemampuan kami, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, itu akan menjadi sesuatu karya yang besar. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kami, dan melalui kami orang-orang mengenal Engkau, Allah Sang Murah Hati itu. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita nggak bertemu satu dengan yang lain. Ya mau gimana lagi, memang kondisi sekarang ini memang tidak memungkinkan bagi kita semua untuk boleh bertemu satu dengan yang lainnya, bertatap muka secara langsung. Ya ini kesempatan bagi kita untuk membantu lah teman-teman ya. Kita juga diminta untuk berperan dalam membantu memutus persebaran virus COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Tapi tenang teman-teman, meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya, kami dari pengurus Komisi Pemuda sudah menyediakan dan juga memikirkan berbagai cara bagaimana kita boleh saling bersekutu, masih boleh saling bersekutu, masih boleh memuji Tuhan dan boleh saling melayani. Ya, dengan cara persekutuan pemuda tetap akan diadakan, tapi bukan tiap minggu ya teman-teman, dan juga tidak secara fisik kita bertemu, tapi akan diadakan secara online ya, yang dimana nanti teman-teman bisa mengakses video-video streaming yang telah dibuat oleh rekan-rekan pengurus dengan tujuan kita boleh bersekutu bersama ya, tetapi bersekutu di rumah masing-masing dengan cara mengakses link-link yang nanti kita sediakan gitu ya. Link akan kita bagikan di tiap hari Sabtu jam 6 gitu ya. Di media-media sosial yang dimiliki oleh Komisi Pemuda, di Facebook dan juga di Instagram ya. Teman-teman jangan lupa tiap Sabtu kita tetap, minggu pertama, minggu ketiga dan kelima, jangan lupa ya, kita boleh bersekutu bersama-sama di media sosial ya. Untuk tanggal 18 kita akan ada persekutuan dengan tema Wonder Woman yang nanti akan dibawakan oleh Saudari Maria. Jangan lupa ya, tanggal 18 April kita akan bersekutu bersama dengan tema Wonder Woman yang akan dibawakan Saudari Maria ya. Saya juga ingin menghimbau pada teman-teman untuk tetap stay di rumah dan bersabar teman-teman sampai virus ini selesai ya. Saya juga mengharapkan teman-teman untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan ya teman-teman ya. Oke, sekian dari warta dari saya. Untuk ke depan apabila ada acara-acara lain yang sudah disediakan oleh pengurus, kami akan share melalui media-media sosial gitu ya teman-teman. Tetap semangat, Foxy untuk Kristus.